Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Baik, kita jumpa lagi dengan Mbak Kumaila Hakimah, tamu kita selanjutnya. Kita tahu bahwa beliau ini lahir dari keluarga yang terdidik ya, dan ketika dewasa banyak sekali hal-hal yang mungkin dinilai sama Mbak Kumaila seiring dengan pertumbuhan spiritualitasnya, doktrin-doktrin agama, dogma-dogma yang sekiranya tidak wajar dan tidak bisa dinalar, beliau berani mengungkapkannya secara terbuka gitu. Mungkin bagi beliau itu hal yang sangat biasa, bagi Mbak Mela sangat biasa karena itu ya makanan sehari-hari, obrolan sehari-hari di circle-nya gitu. Nah, bagi yang orang di luar sana dianggap sebagai sesuatu yang wow, ini apa ini gitu kan. Kurang lebihnya begitu. Nah, Mbak Mela, kita hari ini pengen ngobrol tentang hukum Islam dan hukum positif gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke tema secara lebih mendalam gitu, akhir-akhir ini kan mulai heboh ya, ajakan perang dari Habib Rizik gitu ya. Karena banyak gerombolan-gerombolan monyet yang menolak apa tuh namanya Ba'alawi gitu ya, tentang stempel cucu Nabi itu kan sekarang banyak banyak teman-teman yang nggak percaya gitu, sehingga uh Habib Rizik benar-benar berkuar-kuar ngajak perang lah dan lain sebagainya sampai kemudian melibatkan Pak Prabowo gitu ya. Tapi bagaimanapun juga pengaruh dari beliau makin kesini makin luntur gitu ya. Orang udah mulai waras gitu. Nah, aku pengen dialog kita dibuka dari isu ini dulu, Mbak Mela. Silakan. Gimana menurutmu tuh? Aku baru dengar ini. Oh Aja gitu ya. orang tuh ajakan perang beneran gitu. Ayo perang kalau nggak percaya gitu. Ada aja. Enggak juga sih. Jadi kayak beliau itu kayak nggak terima gitu ya. Kayak nggak terima terhadap sebuah komunitas masyarakat yang akhir-akhir ini eh label habaib ini kan dipertanyakan banyak orang gitu. Itu dianggap sebagai musuh gitu. Terus melibatkan Prabowo dengan cara gimana? Minta tolong katanya, mau minta tolong katanya. Pak Prabowo tolong perhatikan ini yang ibaratnya mau memusuhi cucu Nabi dan lain sebagainya itu sih. Nah, dirimu sebagai seorang pemikir yang sangat rasional tentang perhabiban itu menurutmu gimana dengan seruan dari Habib Rizik ini? Iya apa ya? Tanggapanku sih, aku kayaknya merasa tidak perlu untuk menanggapi itu ya, karena masyarakat sekarang dengan banyaknya apa ya investigasi netizen gitu, netizen bisa menilai sendiri gitu bagaimana mereka mau bersikap gitu, bagaimana mereka mau bersikap terlepas dari komando Habibnya gitu. Dan sepertinya iya ya, pengaruh Habib Rizik sebagai apa sebutannya imam besar. Iya. Gelar yang dibuat sendiri juga, sebagai imam besar itu sepertinya pengaruhnya juga mulai luntur ya, karena berbagai hal gitu kalau kita pantau. Jadi aku rasa sepertinya kita tidak perlu khawatir akan pengaruh Rizik Syihab sebagaimana kita perlu khawatir di tahun berapa sih, pokoknya yang serem banget itu. 2030 ya. 2030 ya. Kayak sekarang udah relatif aman gitu, pengaruh perhabiban sepertinya sudah relatif surut. Dan semoga sih tidak ada tindakan kekerasan yang terjadi ke depannya. Jadi masyarakat pelan-pelan udah mulai aware gitu ya, Mbak Mela, udah mulai berani untuk keluar dari sebuah taklid buta yang kemudian selama ini disematkan kalau udah bawa nama-nama cucu Nabi gitu kan nggak ada orang berani gitu ya. Ya, sekarang betul.
udah mulai inilah ya. Bahkan mereka dibully banyak orang gitu. Aku melihat bahkan ratusan konten-konten reaction itu yang kemudian setiap hari pekerjaannya nguliti Habib-habib yang ada di Nusantara. Karena perlawanan terhadap feodalisme perhabiban ini bukan cuma datang dari umat Islam yang anggaplah misalnya bukan cuma umat Islam yang liberal gitu, tapi juga umat Islam yang kanan banget gitu, yang konservatif banget, mereka menolak perhabiban, juga orang-orang non-Muslim gitu. Jadi tidak, maksudnya yang melawan feodalisme perhabiban ini bukan cuma satu kelompok atau satu golongan tertentu gitu. Jadi menurutku sih kalau kita mau memprediksi sepertinya tidak akan ada gejolak yang besar banget gimana gitu. Kayaknya sih akan relatif tidak memberi riak yang besar gitu komandonya Habib Rizik ini. Nah, oke. Kita masuk ke tema ya Mbak Mela tentang hukum positif dan hukum Islam itu. Menurutmu sebenarnya secara substansial selaras atau justru kontradiktif gitu? Dan bagaimana kemudian jika hukum Islam itu diterapkan di sebuah negara seperti di Indonesia ini? Berarti pertanyaannya tuh ketika Mas Hendra ngomong hukum positif itu berarti apa? Hukum Islam yang diterapkan di Indonesia gitu. Hukum pemerintah kita hari ini. Hukum yang diterapkan ini sebagai hukum positif gitu. Menurutku sudah tidak menurutku penerapan hukum sebaiknya ditinjau dari dampaknya gitu. Yang mau dituju apa gitu. Hukum ini ditegakkan tujuannya apa gitu. Dulu pernah tuh ada hukum anti zina. Aku lupa tepatnya, tapi pokoknya alasannya katanya supaya malaikat tidak mengutuk 40 rumah di kediaman itulah pokoknya atau semacam itu. Nah, tujuan-tujuan abstrak itu kan bukan yang kita ingin capai. Oke lah, misalnya ada hukum anti zina, tapi tujuannya adalah misalnya untuk mengontrol angka kelahiran atau hal-hal yang kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita mencoba memakai hukum agama, ini emang ini lagi diomongin ya? Enggak juga sih. Banyak hukum agama yang sebenarnya tidak berdampak langsung bagi kemajuan masyarakat gitu. Regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad saat itu yang Nabi butuhkan saat itu gitu, dan belum tentu yang kita butuhkan sekarang. Dan lagian kan Indonesia kan meskipun mayoritas kita Muslim, kita kan tidak berislam seperti umat Nabi di abad ke-7. Kita berislam dengan cara manusia modern di Indonesia gitu spesifiknya ya, karena manusia modern di belahan dunia lain berislam dengan cara yang lain. Ada hal-hal terkait custom gitu, terkait adat dan budaya dan juga hukum setempat yang harus jadi pertimbangan juga gitu. Nah, tapi kalau misalnya hukum-hukum yang menindak tegas kezaliman pemerintah gitu ya misalnya ya kayak korupsi atau yang membahayakan nyawa orang lain, yang membahayakan keselamatan orang lain gitu, kalau itu selaras dengan hukum Islam ya aku sih setuju gitu. Tapi aku setujunya bukan karena itu selaras dengan hukum Islam ya, karena itu memang terbukti efektif bisa menegakkan keadilan gitu dan menciptakan ketertiban. Oke. Jadi misal ini berkaitan dengan koruptor ya yang sudah sangat akut gitu ya, udah sangat parah gitu. Oke, Mbak Mela setuju. Oke, diterapkan aja meskipun itu sesuai dengan hukuman Islam gitu kan, hukuman mati. Jangankan koruptor ya, kalau kita ngomong soal hukum Islam aja, zina itu aja hukumannya hukuman mati gitu ya nggak?
Katanya dalilnya di Al-Quran udah sangat jelas, di hadis sudah sangat jelas gitu ya. Nah, dengan asumsi bahwa jika kemudian hukum Islam itu diterapkan, maka ini tindakan preventif untuk kemudian mempertahankan moralitas masyarakat gitu. Nah, itu kalau koruptor dirimu setuju gitu. Nah, kalau misalnya hukuman mati untuk para pezina, yang kemudian itu terkadang nggak sesuai dengan kontekstual budaya, kan nggak bisa digeneralisir juga, Mbak Mela. Gimana menurut dirimu? Menurutku korupsi sama zina itu beda ya. Soalnya kan kadang-kadang pelaku zina kan maksudnya bukan cuma apa orang dewasa yang sudah menikah, maksudnya bukan cuma yang konteks perselingkuhan. Ada juga misalnya remaja-remaja yang mereka hormonnya mereka sedang dalam transisi remaja ke dewasa, dan itu kan biasanya hormonnya sangat tinggi gitu. Ya aku juga masa dibunuh-bunuhin sih, itu apa namanya, remaja-remaja yang mereka itu kan bisa dibilang mereka apa boleh buat gitu, karena badannya punya dorongan seks yang tinggi gitu. Tapi mungkin nggak akan lebih dalam ke situ ya. Sebenarnya mengenai hukuman mati sendiri, aku juga aku nggak yakin aku setuju, karena kalau misalnya di negara yang sistemnya masih korup nih, kayak di Indonesia, terus ditegakkan nih apa namanya, dihukum mati koruptor, takutnya malah ditargetin, maksudnya targeted. Jadi yang ini kan semua anggaplah 10 dari 10 pejabat kita koruptor, semuanya kerjasama untuk korupsi. Nah tapi mereka mau numbalin si ini nih, ya udah dia aja di framing gitu supaya dia atau misalnya dia nggak mau kerjasama apa gimana, dia di framing supaya dapat hukuman mati gitu. Aku yang dikhawatirkan kemudian gitu sih. Aku kayak lebih setuju kalau koruptor itu dibuat hidupnya menderita aja sih, misalnya ya Dimiskinkan gitu ya. atau dibatasi fasilitasnya itu Karena lebih bahayanya kalau misalnya diterapkan hukuman mati, kan banyak ya kasus-kasus di mana kemudian ya seseorang dijadikan sebagai korban. Kan banyak ya cerita orang di penjara itu sebenarnya nggak salah gitu kan, nggak salah gitu karena dia korban sebuah konspirasi kaum pemodal dan lain sebagainya. Ya itu tuh menarik tuh Mbak Mela. Nah, masalahnya kembali penegak hukum kita sama lembaga peradilan kita juga kan korup gitu, jadi kita belum bisa yang jadi masalah kan itu Mbak Mela. Yang jadi masalah kan itu ya, lembaga penegakan hukum kita itu tidak trustable gitu. Masyarakat benar-benar kepercayaannya itu sangat-sangat rendah gitu ya. Kita tahu ya. Kita sebagai masyarakat, kadang kita melanggar sebuah peraturan gitu ya. Ketika kemudian sebelum diproses, kan pasti terjadi tawar-menawar gitu. Di institusi lembaga penegakan hukum tuh semuanya sudah tahu lah ya, semuanya udah tahu bagaimana kebusukan oknum-oknum ya yang dia menjabat sebagai entah itu di Polri, entah itu di Kejaksaan Agung, bahkan di KPK pun sama, banyak oknum-oknum yang bermain gitu. Dan masyarakat ketika kemudian melakukan kesalahan, bagi yang punya uang, sudahlah kita damai saja. Bapak maunya berapa? Kan gitu ya. Mau transfer boleh nggak? Oh enggak, jangan, kalau transfer jangan. Cash gitu. Itu kan semuanya udah pada tahu gitu, udah rahasia umum gitu. Itu aja belum bener gitu ya. Itu aja belum beres. Mau diterapkan hukum apa aja kan ya sama aja ya nggak Mbak? Iya, betul. Jadi sistemnya harus bersih dulu, nggak tahu tuh itu PR siapa ya. Nah, sementara itu kan sebenarnya masuk ke lingkup pribadi ya. Maksudnya ketika ada misalnya kalau tetanggaku berzina, dia ini kan nggak ada dampaknya buat hidup orang lain gitu. Ya mungkin kecuali kalau misalnya dia hamil terus mungkin terus bayinya ditinggal depan rumahku, baru ada dampaknya buat aku gitu. Tapi kalau misalnya dia berzina dengan aman dan bertanggung jawab, kan sebenarnya itu tidak ada dampaknya bagi orang lain gitu. Dan kalau misalnya itu dosa dan sebagainya, itu kan ya urusan lain lagi gitu. Jadi mereka yang setuju dengan hukuman mati untuk para bezina, khususnya hukum Islam, itu kan katanya menjaga kesucian masyarakat,
ya, dan melindungi nilai-nilai agama gitu kan ya. Tapi kan balik lagi, ini kita ngomong soal hak asasi manusia gitu kan. Banyak orang berpendapat bahwa hukuman mati itu melanggar HAM gitu ya, termasuk hak untuk hidup dan apa tuh namanya kebebasan dari sebuah penyiksaan gitu. Jadi eh, sampai detik ini sangat tidak manusiawi jika kemudian hukum Islam ini diterapkan secara komprehensif di negara seperti Indonesia. Itu ya, Mbak Mela. Karena sebenarnya hukum rajam dan cambuk untuk pezina itu setelah Islam meluas gitu di kerajaan-kerajaan sendiri itu udah nggak diterapkan lagi kok. Maksudnya udah banyak kerajaan dan wilayah-wilayah yang gak menerapkan itu. Pemerintahnya membentuk sistem takzir sendiri dan itu nggak apa-apa. Ulama-ulama fikih tuh membolehkan hukum sesuai dengan ketentuan pemerintah setempat. Bagaimana yang efektif buat tempat itu ya sudah, bagaimana hukum mau ditegakkan ya udah gitu, nggak harus sesuai dengan rekomendasi Nabi. Dan itu biasa sebenarnya dalam pemerintahan yang Islami gitu, untuk tidak menegakkan sepenuhnya secara literal bagaimana hukum yang Nabi ajarkan, dimodifikasi aja. Nah, ketika hukum itu bersumber dari sebuah orang menyebutnya sebagai wahyu ilahi. Pedomannya kan kitab suci nih. Ketika ngomong soal kitab suci, itu kan tidak kontemporer gitu, tidak kontekstual dengan keadaan zaman dan seterusnya gitu. Padahal bagaimanapun penerapan sebuah hukum kan harus disesuaikan dengan kultur budaya masyarakatnya. Sementara kitab suci nggak bisa direvisi gitu. Nah, itu gimana tuh? Atau ada ide untuk melakukan revisi terhadap kitab suci biar sesuai dengan kontekstual zaman? Gimana pikiran seorang Kumaila Hakimah? Menurutku merepotkan ya, karena setiap ada tafsiran kontemporer itu pasti heboh gitu. Mau di belahan dunia manapun gitu, kalau ada yang berusaha merumuskan tafsir-tafsir yang kontemporer, itu pasti terjadi perlawanan gitu. Jadinya sih aku melihatnya, kalau kita mau menegakkan hukum ya cukup lihat saja realitasnya bagaimana, lalu problem solvingnya gimana. Nggak perlu kita tengok kitab suci dulu gitu. Misalnya anggaplah aku tinggal di kota A di mana angka kriminalitas tinggi gitu, banyak yang menjarah atau banyak yang korupsi atau apa. Aku nggak perlu nyari-nyari ayat di Quran untuk menyelesaikan masalah itu. Aku tinggal buat saja, anggaplah aku seseorang punya wewenang, aku tinggal buat saja kebijakan yang setelah aku ukur itu aku bisa pastikan bisa efektif gitu. Nah, orang kadang-kadang melihat kitab suci itu sebagai solusi segala masalah gitu, karena kitab suci itu sudah lengkap dan sebagainya. Tapi kan kita tahu itu tidak benar. Maksudnya kita tahu kitab suci itu tidak lengkap dan tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Jadi kitab suci itu sebenarnya memang nggak bisa menyelesaikan setiap masalah. Iya, benar juga. Oke. Nah, yang jadi problem lagi nih tentang sempitnya cara berpikir itu kan terkadang melahirkan sebuah turunan-turunan keyakinan bahwa misalnya dalam Islam katanya diwajibkan menggunakan jilbab. Nah, masyarakat tuh berkembang sebuah keyakinan gini, Mbak Mela. Orang yang cantik, terus kemudian berprestasi gitu ya, kinerjanya bagus, populer, itu komentarnya rata-rata sayang ya nggak pakai jilbab gitu kan. Ya, itu sesuatu yang menarik untuk kemudian perlu dielaborasi gitu. Begitu pula sebaliknya gitu kan ya, yang pakai jilbab juga mendapatkan komen yang sebaliknya gitu. Itu menurutmu ini soal apa ini sebenarnya? Iya, karena perintah jilbab itu dimaknai
seringnya dimaknai sebagai simbol ketaatan, simbol kesucian. Jadi seolah harga diri perempuan tuh bisa dinilai dari kerudungnya gitu. Dan itu ya jelas disayangkan ya, karena kan itu tidak esensial gitu. Kita kan lihat kalau di pengadilan koruptor atau apa, pas lagi hadir pengadilan tahu-tahu pakai kerudung gitu. Iya. Ya, mungkin karena dia tahu bahwa masyarakat punya persepsi positif terhadap kerudung terlepas apa yang dia lakukan gitu. Karena orang misalnya perempuan yang sangat berprestasi aja kalau nggak pakai kerudung disayangkan. Saya nggak pakai jilbab gitu. Dia apa ya? Kalau kita punya kalau kita sadar itu kan sebenarnya penilaian yang sangat dangkal ya, yang sangat hanya pada permukaannya aja gitu. Ya mungkin itu juga alasan yang sama kenapa masyarakat Muslim Indonesia tuh sangat mudah percaya kepada tokoh-tokoh agama gitu, yang dia dikit-dikit ngutip ayat atau dia bisa dia ngomong bahasa Indonesia tapi pakai logat Arab gitu loh, kayak Habib kita kan suka ngomong gitu ya, padahal orang Betawi gitu tapi ngomong dengan logat Arab, ngomong bahasa Indonesia itu terpukau banget. Terus pakai baju tradisional Arab itu terlihat lebih Islami, padahal kan ya itu tampilan doang, siapa aja juga bisa didandanin kayak gitu. Dan kalau misalnya ngomongin tampilan doang ya musuh Nabi Abu Lahab gitu misalnya, Abu Jahal itu juga ya pakai baju Arab juga gitu, yang ngomong Arab juga. Iya. Tapi sebaliknya ya, kayaknya nggak mikir gitu. Sebaliknya Mbak Mela, orang yang menggunakan jilbab seolah-olah nggak boleh, orang yang udah pakai jilbab tuh nggak boleh berbuat salah gitu. Pokoknya dianggap dia sangat-sangat suci gitu kan. Iya nggak? Kan image-nya kan gitu, seolah-olah pakai jilbab kok begitu gitu kan. Iya benar. Dulu mungkin dilema aku ada waktu itu kan aku santri, terus ya aku pakai kerudung, ya aku dikenal hafal Quran, tapi aku punya pacar. Itu sering di iniin juga, masa santri hafal Quran punya pacar atau yang kayak gitu. Hafal Quran kok pacaran gitu ya. Hafal Quran kok pacaran, nanti hafalannya hilang gitu. Jadi mereka kan meyakini gitu bahwa jilbab katanya dapat melindungi perempuan dari pandangan yang nggak senonoh, mengurangi risiko pelecehan seksual. Atau jangan-jangan aku curiga, jangan-jangan persepsi ini hanya cocok aja di budaya-budaya gurun gitu. Misal orang yang kan banyak ya ulama-ulama di sana, di Saudi gitu kan, misalnya perempuan makan pisang aja nggak boleh gitu kan ya karena ulama-ulamanya ngeres di sana, pikirannya ngeres gitu kan. Jadi saya khawatir jangan-jangan belief itu, pemahaman itu sebenarnya cocok hanya untuk diterapkan di Arab karena tingkat mungkin nafsunya lebih besar di sana, yang ulama-ulama di sana gitu ya. Nah ini nggak cocok ditaruh di republik ini gitu kan, dengan tingkat kedewasaan budaya kita ini digeneralisir aja gitu. Ada unsur gitu nggak menurut Mbak Mela? Mas Hendra tahu nggak, di Aceh tuh pernah ada larangan perempuan kalau naik motor tuh jangan ngangkang gitu, harus gini, dengan alasan kayak gitu. Kalau misalnya kalau naik motor kakinya dibuka gitu, duduk dengan benar, itu katanya bikin laki-laki mikir kotor. Ya itu juga itu konyol sekali ya. Aku rasa bukan nafsunya gede ya, cuman budaya menghormati wanitanya belum terlatih gitu. Jadi laki-lakinya belum terlatih untuk menghormati wanita sebagai manusia gitu, tapi masih dilihat sebagai objek seks. Jadi makanya masih diatur ini itu gitu. Dan apalagi kan
Kalau di Saudi kayak PR-nya masih banyak ya, karena ya kita tahu perempuan boleh kuliah, boleh kerja itu belum lama. Perempuan Oke. boleh nyetir itu belum lama gitu. Tadi Oh iya 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 perempuan iya. nyetir di penjara. Oh oke oke Jadi oke oke. itu kebijakan-kebijakan yang relatif baru gitu. Jadi emang kalau mau lihat peradaban relasi kesetaraan antar gender, kalau di Saudi sih jauh banget sama Indonesia gitu. Sementara kan di Indonesia kita tuh sudah memang secara timeline sejarah kita sudah lebih berbudaya gitu. Ketika di Arab orang-orang hidupnya masih nomaden, kita sudah hidup menetap, sudah bercocok tanam, sudah punya kerajaan, perempuan bisa jadi ratu, dan kita udah punya hukum sendiri gitu, udah punya pemerintahan sendiri melalui kerajaan-kerajaan itu. Sementara di Arab sana masih kesukuan yang hidupnya nomaden. Mereka masih belum stabil secara sosial politik gitu dibanding Indonesia. Kalau kita lihat timeline sejarahnya, itu juga kenapa Indonesia secara umum ya memang lebih berbudaya ya. Dan kayaknya secara intelektual juga kalau dibanding Saudi, Indonesia tuh lebih oke gitu. Nah, tapi kalau misalnya apakah jilbab bisa mengurangi pelecehan seksual, kita kan tahu jadi negara-negara yang mewajibkan menutup aurat kan itu tetap ada pelecehan seksual kan, tapi jadinya di datanya orang-orang yang mengalami pelecehan seksual adalah orang-orang yang menutup aurat. Ya karena semua orang di situ pakai aurat gitu loh. Semua orang di situ nutup aurat gitu. Jadi mayoritas korban adalah yang menutup aurat. Sedangkan di Indonesia sendiri, kalau aku nggak salah ingat 13%-nya 13% deh. Nah, tapi yang jadi ya apa ya? Itu kan bukan berarti pakai kerudung itu ngurangin tingkat pelecehan. Karena kita tahu ada anak-anak juga yang jadi korban. Maksudnya anak-anak itu kan secara hukum Islam belum bisa dikategorikan sebagai aurat kan. Tapi mendapatkan pelecehan juga. Atau bahkan di tempat yang harusnya aman ya, yang terisolasi gitu, seperti santri-santri perempuan di pesantren malah dieksploitasi secara seksual sama kiainya atau sama ustadznya. Padahal kan mereka sudah apa ya, yang namanya santri kan diberi aturan-aturan ketat gitu, termasuk cara berpakaiannya, tapi rentan juga jadi korban. Ya sebenarnya sih seberapa tinggi atau enggaknya pelecehan seksual, aku rasa itu berkaitan erat sama budaya laki-lakinya sih. Kalau di Indonesia kan kita tahu angka perkosaan tertinggi itu di Aceh dan terendah itu di Bali. Itu artinya apa? Yang Aceh yang justru menerapkan syariat Islam, sementara Bali yang justru sebaliknya gitu ya, kayak ya Majapahit zaman dulu gitu ya, justru malah terendah. Itu artinya apa, Mbak? Bisa jadi karena ini kali ya, ketika masyarakat di-repress seksualitasnya sangat-sangat dibatasi untuk diekspresikan, jadinya muncul dalam bentuk pemaksaan dan kekerasan gitu, bentuk pemerkosaan mungkin ya. Karena kan kalau di Bali sendiri kan sangat ramah turis gitu. Ya kan, kalau mereka mau berhubungan seksual, mereka tidak perlu melakukan pemaksaan, mereka tidak perlu melanggar hak orang lain gitu. Mereka tinggal ajak baik-baik aja gitu. Iya. Iya, dan itu juga Suka mungkin sama suka ya. Kasus pemerkosaan di Jepang itu kayak hampir nggak ada gitu. Jepang itu termasuk negara yang angka pemerkosaannya sangat-sangat rendah, dan aku pernah baca ada yang mengasosiasikannya dengan mungkin karena ekspresi seksualnya tidak ditekan gitu. Mereka kan memproduksi pornografi bebas tuh. Wah, mungkin karena hal itu. Oke. Baik. Nah, Mbak, aku sekarang pengen masuk di ini. Bisa nggak teman-teman dibantu untuk membedakan
antara mana ajaran Islam dengan mana budaya Arab gitu. Ini terkadang simpang siur gitu. Yang budaya Arab kita anggap sebagai ajaran Islam gitu. Itu gimana, Mbak Mela? Ini sulit banget karena yang menjadi produk hukum Islam itu seringkali memang berkaitan dengan kepentingan budaya dan kepentingan politik gitu. Spesifiknya kepentingan Nabi berdakwah. Nah, jadi ketika kita mau memisahkan misalnya esensi hukum Islam secara lebih universal itu memang sulit gitu. Nah, kalau misalnya dulu ada HTI kan yang mau tegakkan khilafah, itu mereka justru dengan sengaja menyintesis hukum-hukum Islam yang memang mengatur aturan politik. Nah, atau misalnya kayak di Aceh itu juga mereka mengambil hukum-hukum Islam yang mengatur secara hukum. Atau kalau misalnya kita melihat kayak orang-orang yang berislam dengan pendekatan tasawuf, mereka akan mencari nasihat-nasihat Nabi yang berhubungan dengan jiwa spiritual, hal-hal kayak gitu. Jadi aku melihatnya sebenarnya hukum Islam karena kita punya banyak teksnya ya, maksudnya hadis itu ada banyak gitu ya, meskipun Quran terbatas, bisa diambil untuk kepentingan apa aja gitu. Dan kita tidak bisa memisahkan dengan jelas apakah ini hukum Islam ataukah ini budaya Arab, karena itu berkesatuan gitu, berketerkaitan, berkelindan gitu. Karena orang Arab punya budaya berpakaian kayak gitu, maka ada perintah berjilbab gitu. Dan apakah jadinya kita wajib berjilbab? Nah, itu kan jadi diskusi lagi gitu. Ada yang bilang ya itu anjuran, ada yang bilang itu berarti nggak wajib. Nah, tapi nanti habis itu gimana dong produk hukum dari para ahli fikih kita yang bilang kan para ahli fikih nih ngasih gambaran jelas gitu, batas aurat perempuan gitu. Ada yang bilang leher nggak apa-apa, ada yang bilang leher nggak boleh, ada yang bilang sampai sini itu nggak boleh. Terus ya pokoknya hal-hal detail kayak gitu. Jadi gunanya apa gitu? Ya agak sulit untuk memisahkan Islam dari budaya dan politiknya sih. Karena pasti itu semua berkelindan gitu. Jadi kita nggak bisa bilang ketika ada orang bilang kata pakai jilbab itu kan perintah hukum dalam Islam gitu, syariat. Ya betul juga, tapi ketika ada orang yang bilang itu kan produk budaya orang Arab, ya itu betul juga gitu, karena orang Kristen, orang Yahudi pas zaman Nabi juga pakai kerudung. Tapi seharusnya kan kita ada ya konsep Islam rahmatan lil alamin gitu ya. Nah, menurut opini Mbak Mela, rahmatan lil alamin itu yang bagaimana sih? Ketika kemudian ini merupakan sumber wahyu ilahi, ajaran yang bersumber dari wahyu ilahi gitu. Harusnya kan sifatnya itu universal gitu. Artinya ketika dimaknai secara universal, harusnya bisa diinterpretasikan sesuai dengan budaya lokal wisdom setiap daerah masing-masing. Bisa diinterpretasikan versi Sunda, versi Jawa, versi Bali, bahkan versi Arab sendiri gitu. Sehingga tidak kemudian nggak bisa dong orang Arab memaksakan harus seperti ini, harus seperti ini. Kalau nggak seperti ini berarti kamu yang keliru, yang salah. Nah ini bagaimana menurut resolusi pandang Mbak Mela? Idealnya begitu ya, bisa direinterpretasi sesuai dengan konteks budaya masing-masing. Tapi kan itu butuh ini Mas Hendra, butuh resource intelektual, butuh kebijaksanaan juga. Dan aku nggak yakin banyak dari kita siap untuk hal itu. Belum lagi resistensinya. Kita masih punya persepsi bahwa Islam itu Arab gitu. Arab itu Islam. Islam bukan Arab gitu kan sebenarnya ya. Padahal sebenarnya kan Islam bukan Arab gitu, karena
setelah di akhir-akhir masa Nabi dakwah dan kemudian setelahnya Islam bukan lagi Arab gitu. Di masa kejayaan Islam itu yang apa ya? Muslim-muslim yang unggul gitu, yang ilmuwan-ilmuwan itu adalah orang Persia gitu. Bukan orang Arab lagi. Jadi budaya Islam tuh sudah mulai ada diasporanya. Termasuk sekarang kan negara dengan muslim terbesar jadi Indonesia gitu. Udah bukan Arab lagi gitu. Tadi apa pertanyaannya? Ya diinterpretasikan sesuai dengan kan itu. Aku kalau konsep rahmatan lil alaminnya juga. Oh iya benar. Kalau kita punya kebijaksanaan dan kecerdasannya itu harusnya diinterpretasikan ya. Itu kan jadinya kita bisa berislam tanpa menanggalkan identitas budaya kita sendiri gitu. Tiap orang kan punya identitas budaya masing-masing. Iya, iya. Dan rahmatan lil alamin ini juga polemik buat aku ya. Kayaknya aku melihatnya orang Islam melihat rahmatan lil alamin ini jadi terkesan semacam jargon semata gitu. Jadi menyebut terus Islam rahmatan lil alamin gitu. Islam adalah kasih sayang bagi semesta alam, tapi itu tidak tercerminkan dari tindakan dan kata-katanya. Ya termasuk yang aku alami sendiri hari-hari buka HP ada aja gitu. Maksudnya ada aja kekerasan digital yang aku alami gitu. Dan itu nuansanya Islami gitu. Jadinya aku juga jadi tambah skeptis gitu. Menurutku Muslim terutama yang terbatas pada pengamatan dan pengalaman aku tidak melihat bahwa Muslim itu mencerminkan jargon Islam adalah kasih sayang untuk semesta alam. Itu hanya galak-galak banget di. Iya. Tapi ketika kemudian dirimu buka medsos gitu ya, terus kemudian muncul konten-konten yang justru mendiskreditkan Mbak Mela dengan bahasa-bahasa yang sangat kasar ya, tidak manusiawi, padahal kontennya sangat Islami gitu ya. Kadang bawa nama-nama Arab dan lain sebagainya gitu. Itu perasaanmu gimana sih? Yang pertama muncul tuh gimana? Aku pengen tahu. Kayak kok bisa sih orang memfitnah, maksudnya menyebarkan berita yang tidak bisa mereka pertanggungjawabkan, baik sumber dan kebenarannya secara terang-terangan gitu. Dan kayaknya mereka merasa mereka sedang melakukan dakwah gitu. Padahal mereka sedang bergosip atau lagi gibah. Kayak belum lama aku pernah ngelihat kayak ada konten kreator di YouTube gitu perempuan, terus ada kan aku kan di sosmed pribadi aku suka melucu ya, tapi sekarang aku udah nggak pernah ngelucu lagi karena yang maksud aku adalah konten yang jenaka itu di repurpose di gosip-gosip YouTube, jadi aku tuh ODGJ gitu loh. Umaila sudah mulai gila gitu ya, gara-gara salto gitu ya. Iya, padahal kan itu konteksnya di sosmedku aku lagi bercanda sama follower aku gitu. Sekalian aku unjuk diri bahwa aku tuh sefleksibel itu gitu. Misalnya bisa nggak kayak orang kesurupan? Bisa nggak ruku terbalik? Bisa gitu. Bisa nggak nelpon pakai kaki? Bisa gitu. Tapi itu tuh diulang-ulang dengan narasi bahwa aku ODGJ terus kayak astagfirullah, Humaila ini keterlaluan yang kayak gitu-gitu itu. Menurutku jadinya menjijikan karena mereka menggunakan platformnya untuk dakwah, tapi isinya jadinya bukan aku nggak tahu isi konten-konten lainnya ya, tapi aku merasa itu isinya kayak adu domba, fitnah, gibah, dan kayak untuk ngata-ngatain aku aja gitu, dan mereka mengira hal itu adalah dakwah gitu. Terus konten kreator dakwah yang kayak gitu di YouTube ternyata banyak ya. Iya. Yang mereka memberikan kontennya tuh dengan cara mengolok-olok orang yang tidak mereka setujui. Dan kayak aku sangat terkejut itu banyak yang menggunakan format dakwah kayak gitu.
sangat disayangkan sekali gitu. Dan itu akunnya besar-besar ya. Itu kan jadi representasi konten dakwah Islam. Tapi problem utamanya kayaknya memang lagi-lagi adalah ketika dia belajar agama hanya mungkin sebatas kulit aja gitu, sebatas di luar aja gitu ya Mbak Mela ya. Kita tahu ya siapa tuh namanya Pak Menteri Agama kita itu kan menyejukkan banget ketika dia belajar Islam secara lebih mendalam, totalitas, bahkan juga mau mempelajari agama-agama di luar Islam. Kita tahu ada Gus Mus, ada almarhum Gus Dur dengan semangat pluralismenya yang tak pernah mati, ya kan? Terus kemudian ada MH Ainun Najib gitu. Nah, mungkin apa ya, porsi ajaran-ajaran orang-orang yang saya sebutkan tadi itu mungkin masih terlalu sedikit gitu kali yang diterima oleh masyarakat kita gitu, sehingga taunya kan ini Kumaila ini memusuhin Islam dari dalam gitu. Akhirnya kan ya udah sekalian aja hajar bikin konten dapat uang banyak gitu. Mungkin itu variabel yang membuat orang tuh gampang sekali orang Islam mendiskreditkan yang lainnya gitu ya Mbak Mela. Bisa jadi ya. Dan benar kita tuh butuh suara-suara pendakwah Islam yang humanis. Kayak Gus Dur, kayak Cak Nur. Dan kayak gitu tuh kayaknya sekarang kurang begitu populer ya Mas Hendra dibanding sama yang pendakwah-pendakwah yang nggak etis gitu loh. Yang marah-marah. Aku nggak tahu kenapa begini kesini arahnya. Tapi aku rasa kita butuh suara-suara Muslim yang memanusiakan manusia gitu dan punya intelektualitas yang tinggi. Itu kan yang dicerminkan oleh kayak Cak Nur atau Gus Dur atau Cak Nun. Dan kita kalau anak-anak muda zaman sekarang gitu ya ditanya soal siapa tuh MH Ainun Najib, siapa tuh Cak Nun, nggak tahu mereka, padahal kontribusi beliau terhadap Republik ini itu aduh tak terhingga lah ya, bersama dengan komunitas maiyahnya, dandani rakyat, menemani membersamai rakyat kecil dari bawah yang harusnya itu sebenarnya adalah tugasnya negara gitu kan ya, merangkul semua agama gitu kan. Aduh, mudah-mudahan lahir tokoh-tokoh ulama-ulama yang menyejukkan, ceramahnya tuh penuh dengan cinta dan kasih sayang, bukan mengobarkan semangat perpecahan kalau nggak sesuai dengan budaya Arab, kafir, syirik. Itu isu-isu kayak gitu sekarang sudah harusnya diakhiri. Teman-teman harus mulai aware, mulai sadar gitu ya, bahwa katanya Gus Dur, tidak penting agamamu apa, asal kamu bisa berbuat baik kepada semua orang nggak akan tanya agamamu gitu. Kita rindu lah ya, makanya sekarang muncul generasi-generasi pemberani gitu ya, seperti Kumaila Hakimah, meskipun risikonya juga tidak kecil gitu ya. Pasti bayangin tuh, ibu melihat di thumbnail ada fotonya Kumaila dituduh ODGJ gitu. Itu ibu nggak sempet ini. Nah, gimana gitu? Ada nggak perasaan gitu? Ibuku nggak banyak buka internet. Oh gitu. Kalau bapakku dulu abahku sebelum meninggal sempat lihat-lihat channel aku, tapi waktu itu belum populer. Tapi beliau sih suka. Ya mungkin karena abahku itu kan dosen studi Islam. Jadi beliau suka ini bagus banget, rapi banget pemaparannya, terstruktur yang kayak gitu tuh, kayak ngasih feedback dosen lah, kayak dosen. Iyalah profesor ya, pikirannya udah terbuka lah ya. Oh ini nih bagus, strukturnya bagus gitu. Ini makanya kan lagi-lagi sumber masalahnya adalah IQ sih. Sumber masalahnya adalah seberapa cerdas saja orang menilai gitu. Orang tuh kalau nggak taunya warna itu misalnya putih kan, ketika ada warna lain kan bingung dia kan. Taunya itu aja, itu yang jadi masalah deh kayaknya. Terus Mbak,
eh ada nggak kegelisahan lainnya dalam dalam dirimu kan bikin wadah, bikin platform Forbidden Question gitu ya. Ada nggak kegelisahan-kegelisahan lain yang mungkin pengen dicapai, pengen dikontribusikan Kumaila kepada bangsa ini dalam konteks sesuai dengan passionmu gitu? Apa kira-kira yang masih menjadi kegelisahan? Aku rasa mungkin kedengarannya kayak klise ya. Kita kan suka suka dengar apa diskusi lintas agama ini itu. Tapi diskusi yang berlangsung itu biasanya antar elit gitu. Misalnya kiai siapa dengan pendeta siapa. Nah, padahal kan masalah lintas agama ini terjadinya di jamaah akar rumput. Ya, 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 ya. Eh, aku nggak tahu, aku belum tahu bagaimana caranya, tapi aku rasa harus ada yang ngeberesin sih. Dan aku masih mikirin gimana caranya menjembatani itu, karena Mas Hendra, kalau Mas Hendra lihat sebenarnya banyak perdebatan dan pertengkaran antar agama maupun di dalam agama ya kan, karena Islam yang mana berantem sama Islam yang mana, berantem sama Islam yang mana ya. Itu banyak sekali hal yang sebenarnya nggak perlu gitu, nggak perlu diberantemin gitu. Misalnya waktu itu tuh ada konten kreator yang pengikutnya besar, tapi aku ngerasa dia nggak pernah berbagi apa yang menjadi pikirannya sendiri. Dan beberapa dari konten dia tuh ada yang isinya tuh buat ngata-ngatain aku doang gitu. Padahal kan ya nggak perlu dikata-katain. Misalnya ini Kumaila nggak percaya jin, ya udah, maksudnya ya apa yang perlu dikatain dari itu? Aku sih nggak ngerasa itu hal yang hina ya. Atau misalnya orang yang ngatain ini Kumaila ODGJ, karena aku pernah dulu gitu, aku pernah bercerita di sosmed aku kalau misalnya aku didiagnosis depresi gitu. Dan depresi itu adalah kondisi yang umum, Mas Hendra. 1 dari 3 orang di dunia ini pada suatu titik di hidupnya itu pernah depresi. Dan mereka ngatain aku karena pernah depresi. Sementara ada orang-orang yang ngubungin aku, ini gara-gara lihat konten Kamela aku jadi berani untuk ke psikolog gitu, atau berani ke psikiater. Aku jadi berani merawat mental aku sendiri, hal-hal yang kayak gitu. Kayaknya harus dikurangin, budaya-budaya ngatainnya harus dikurangin nih. Aku masih harus mikirin gimana, tapi itu adalah hal yang aku visikan ke depannya gitu. Mungkin sekarang yang bisa aku sampaikan, yang bisa aku lakukan adalah ya bikin-bikin konten. Tapi ke depannya ketika mungkin aku sudah punya mungkin audiens yang lebih banyak, punya pengaruh yang lebih kuat mungkin, atau ketika aku punya resource-nya gitu ya, punya tenaga dan modalnya, aku ingin melakukan hal yang memang dampaknya pada perdamaian gitu, pada perdamaian, peradaban, dan kecerdasan kolektif tuh beneran ada dampaknya gitu. Tapi itu juga masih aku pikirin. Jadi dialog lintas agama, tapi untuk kalangan akar rumput menengah ke bawah gitu ya. Dari anak-anak muda tuh kayaknya perlu untuk kemudian kita dorong bikin sebanyak-banyaknya biar beragama di Indonesia itu bener-bener damai gitu ya. Nggak ada lagi orang bertengkar karena beda soal keyakinan gitu. Oke, menarik, menarik. Nah, terus nih Mbak Mela, kalau misalnya di Islam itu kan ada yang namanya konsep riba gitu ya, konsep riba gitu. Nah, kalau kemudian riba itu andai kata bukan, ini merupakan sebuah kebenaran yang objektif gitu ya, bahwa perbankan itu kan riba dan lain sebagainya, nggak ada isinya dong. Surga itu andai kata ada nih ya, andai kata bener-bener ada gitu. Ini gimana pandangan Kumaila tentang riba dan sistem keuangan, gimana? Kita nggak bisa lepas dari riba, karena keuangan dunia secara global itu kan pakai sistem perbankan, dan sistem perbankan itu bisa sustain karena pakai bunga. Jadi
by the time kita melakukan transaksi apapun, ya bayar SPP kuliah atau belanja di supermarket, belanja di warung atau apapun itu udah ada muatan ribanya, karena uang itu akan akan muter-muternya di sistem keuangan, sistem perbankan dunia juga gitu. Nah, kecuali kalau mau sepenuhnya bebas riba, itu harus kayak Mas Hendra tahu nggak, di Depok itu pernah ada pasar syariah atau apa gitu, di mana mereka tuh transaksi pakai dinar dan dirham ya, pakai emas. Terus ya udah di pasar itu aja, mereka cuma boleh spending uang di pasar itu aja. Nah itu kali. Tapi kalau misalnya mereka juga bayar pajak, mereka juga beli listrik, bayar tagihan air, itu mereka kena riba juga. Karena kan negara kita mengelola uang di bank. Jadi hidup tanpa riba itu nggak realistis dan nggak praktis. Dan itu bukan salah kita, itu lebih ke apa boleh buat gitu. Ada orang yang misalnya, wah masa nabung di bank itu kan nanti riba, terus dia nabung di rumah gitu. Tapi kan dia numpukin uang di rumah juga uangnya dipakai transaksi di luar rumah. Iya. Jadi nggak bisa, kita nggak bisa lepas dari riba secara konsep ya, sebagai konsep yang dikenalkan sama Nabi. Karena waktu itu kan konsep transaksi keuangan juga masih relatif sederhana di zaman Nabi gitu ya. Kita nggak bisa mengimplementasikan sekarang ya. Itu apa boleh buat, itu lebih apa boleh buat. Jadi orang yang terlibat riba, aku nggak melihat mereka sebagai orang jahat dan berdosa gitu. Misalnya ada kan katanya orang yang di Indonesia, orang yang paling banyak, golongan orang yang paling banyak terlibat pinjol adalah guru-guru ya. Ya kan kita tahu guru-guru kita hidupnya nggak sederhana gitu. Ya, kalau mereka terlibat pinjol, ya aku akan bersimpati gitu. Oh ternyata mereka butuh uang sekepepet itu gitu. Tapi waktu pas di berita itu aku lihat di Instagram, komen-komennya tuh ada yang padahal guru tapi malah ini riba gitu. Malah ke arah situ. Iya. Oke, Mbak Mela, satu pertanyaan terakhir ya buat Mbak Mela. Kalau Coki kan jelas-jelas dia memilih untuk menjadi tadinya agnostik, kemudian naik level ke ateis gitu kan. Nah, pandangan Mbak Mela tentang Tuhan itu gimana sih, dan posisinya sekarang apakah sama seperti Coki atau ada perspektif yang lainnya, gimana? Nah, aku menjelaskannya ya. Tuhan ada nggak? Tuhan ada lah, Mas Hendra, masa nggak ada? Ada, oke, ada. Setiap manusia, setiap budaya itu kan biasanya punya Tuhannya sendiri sesuai dengan konstruksinya masing-masing. Aku juga punya konstruksi aku terhadap Tuhan, aku juga punya konsepsi aku terhadap Tuhan. Tapi untuk menjelaskannya itu mungkin juga agak aku tidak punya kerangka yang keras juga, maksudnya kerangka tertentu. Oh Tuhan itu pasti ini. Jadi aku relatif lentur terhadap itu sih. Oke, paham. Jadi intinya yang penting punya konsep atau mengalami sendiri gitu aja, yang itu kemudian nggak bisa juga kemudian dijelaskan secara detail karena setiap orang mungkin punya konsepsi yang berbeda-beda gitu ya. Dan tapi karena juga, itu bukan hal yang paling penting juga gitu. Iya bener juga. Yang penting adalah outputnya gitu. Apa yang bisa kita berikan kepada dunia ini, kepada saudara kita, teman-teman semuanya. Mbak Mela, terima kasih banyak ya sudah berbagi di Ngaji Roso. Sampai ketemu di Jakarta nanti ya. Thank you. Thank you Mas Hendra.